Tetap berjalan dengan baik, tapi kenyataannya itu dia tidak melakukan hal itu. Dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ya. Ada maksudnya. Tunggu. Nah, pada saat itu dia sangat membenci, dia tidak di open lah, maksudnya nggak dinyakin ataupun diasapin kembali. Gitu. Kalau boleh tahu permintaan dari sosok yang ini sendiri tuh, dia mintanya apa? Dia minta, katanya dia ingin ngikut kamu. Oh. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Ya, dia tadi sempat komunikasi sama saya. Dia bilang di atas itu yang menjadikan penyebab utama bahwa makhluk-makhluk gaib yang ada di sini itu keundang di bangunan ini, Bella. Mungkin kita bisa menemukan titik terangnya di atas kali ya. Ya mungkin coba sambil saya scanning, karena dia hanya ngomong di atas saja, tapi saya dia nggak mau ngasih tahu saya di sebelah mananya katanya. Mungkin kita coba ke atas, kita coba sambil scanning tempat itu. Seolah mendapat sedikit titik terang mengenai sesuatu yang selalu menarik sosok-sosok yang ada di dalam rumah dan mengajak saya untuk melanjutkan penelusuran menuju lantai 2. Pengap banget ya, Den. Dan Ananda mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok yang memang berada di tempat ini. Bahkan berdasarkan komunikasi Nanda dengan sosok wanita berambut gimbal di lantai bawah, adanya sosok di lantai 2 lah yang sebenarnya merupakan alasan untuk para sosok lain tertarik tinggal di rumah ini. Aku di sini kali ya. Aduh. Latih dulu. Oke. Tiba-tiba jadi dingin ya. Masuk satu. Ken masuk satu. Kamera Ken masuk satu. Itu mau ditutup. Aku keluar kali ya. Ya Bella. Kenapa, Den? Jadi Apa yang Den dapatkan? di sini banyak pusaka-pusaka kayak tombak ataupun bisa kita bilang pusaka-pusaka pegangan zaman dulu
yang menempati bangunan ini. Jadi saya mencoba untuk komunikasi dan mewujudkan, maksudnya mewujudkan adalah supaya dia ada apa aja yang ada di dalam, di dalam sini. Nah, di sebelah ini adalah banyak pusaka-pusaka kayak meja ketata gitu. Iya. Dan pusaka-pusaka itu diletakin semua di sini. Entah tombak, ataupun cincin, ataupun jimat-jimat yang lainnya kayak gitu, Bella. Nah, itu artinya apa? Maksudnya apa? Nah, jadi pada saat ini bangunan ini masih difungsikan atau masih ditempati dulu sama sempat ada pemiliknya yang memegang sesuatu ageman, bisa kita bilang mempunyai pusaka yang sampai saat ini masih ada wujudnya. Oke. Kenapa tadi sempat saya minta untuk pintunya supaya ini apa namanya, saya bisa mendapatkan semua apa yang ada di sini, Bella. Oke. Hai. Bisa kita bilang dia zaman dulunya itu pemilik tempat ini mempunyai pegangan untuk kewibawaan ataupun untuk sebagai pemikat ataupun untuk rezekian, hal kayak gitu. Nah, tapi ada yang salah. Ada yang salahnya adalah di suatu pusaka itu mungkin ada lelaki mesti dia jalankan supaya ini tetap berjalan dengan baik. Tapi kenyataannya itu dia tidak melakukan hal itu. Dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ya. Ada makhluk ya? Entah apa yang membuat Den Ananda tiba-tiba saja berlari menuju atap yang ada di luar ruangan. Den, Kenapa kamu? kok bisa Kosen? Hah? Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok yang memang berada di bagian ujung dari tempat ini. Hah? Kamu tidak suka saya membuka hal-hal yang ada di sana? Hah? Kenapa? Kenapa tidak suka? Saya ingin mengetahui tempatnya seperti apa dulunya. Kenapa masih banyak yang diganggu? Ataupun suka kamu saya pindahkan ya, supaya tempatnya menjadi aman semua. Ya, saya pindahkan ya. Sabar rekan, ini Den lagi mencoba berkomunikasi apa? dengan salah satu sosok yang ada di sini. Tidak suka. Tapi ini Jadi gini Bella, tempatnya ekstrim banget. Iya, kenapa Den? makhluk ini tadi yang sempat saya bilang bahwa dulu bisa kita bilang yang menempati tempat ini yang menjalankan laku di saat pusaka itu yang mesti ada dijalankan. Nah, makhluknya itu ada di sini, makanya saya tiba-tiba pada saat di kaca itu saya melihat kok ada sosok makhluk ada di sebelah sini. Sosok seperti apa di sana, Den? Bila dia ke bawah. Jangan lompat. Kita turun dari sini. Ayo. Balik sini. Hati-hati. Pegangan. Sosok yang dikejar Den Ananda sampai ke ujung dari atap rumah ini ternyata pergi ke area bawah untuk menghindari dipindahkannya oleh Den Ananda. Hey. Kami pun mencoba untuk mengejar sosok tersebut. Den. Diam. Diam kamu. Diam. Entah sosok apa sebenarnya yang sedang berhadapan dengan Nanda, namun Den Ananda terus mencoba berkomunikasi dengannya agar kami mendapat jawaban mengenai banyaknya sosok yang terundang. Sahabat rekan, sekarang Den Ananda lagi mencoba berkomunikasi dengan salah satu sosok yang kemungkinan bisa menjadi sosok yang terkuat yang ada di rumah terbengkalai ini. Tadi awalnya Dan dari atas dan katanya dia mau bertemu di bawah sini. Ini aku masih belum tahu juga sosoknya seperti apa. Dan dia juga katanya minta dupa buat ngobrol bersama Dan. Kita tunggu nih. Ada dan ini suara anjingnya nih dari kanan kiri
dari tadi nggak berhenti. Ya, jadi sosok ini Gimana, Den? ada sosok kita bisa bilang laki-laki muda Laki-laki muda. dengan tampan yang sangat ganteng. Bahkan dia menggunakan mahkota dan dia menggunakan selendang di sini, kayak menggunakan selendang emas. Emas ada di sini dan menggunakan sabuk emas. Oke. Dia menggunakan kain, tapi semuanya itu emas, berbentuk emas gitu. Oke. Nah, dia ada di belakang kita. Ini tadi sosok yang Dan sempat naik ke atas atap itu? Ya, Sama? jadi sama. Jadi pada saat saya untuk memunculkan pusaka-pusaka itu semua, Iya. tiba-tiba bisa kita bilang isi yang ada di ageman ataupun di pusaka itu muncul ada di sana. Makanya saya pas saya di jendela, saya melihat ada itu, saya coba untuk ajak komunikasi dia. Nah, pada saat saya diajak komunikasi dia di atas, dia mencoba untuk ke bawah dan mau apa ya bahasanya, mau menjauh dari kita. Dia tidak mau dikomunikasikan. Nah, tadi saya sempat membacakan sesuatu untuk supaya dia tetap ada di sini gitu, Bella. Oke, dan ini suara anjing di belakang Ya. nih. Nggak berhenti-berhenti. Betul. Jadi apa ya? Kembali lagi, anjing menggonggong itu biasanya dia sangat sensitif dengan alam-alam goib. Adanya sosok laki-laki yang merupakan isi dari salah satu pusaka yang ada di tempat ini ternyata merupakan sosok yang berfungsi untuk mengikat lawan jenis. Dia menyampaikan pesan apa, Den? Jadi dulunya yang tadi saya sempat kasih tahu ke Bella, Iya. saya mencoba flashback. Jadi dulunya itu ada yang bisa kita bilang yang menempati tempat tinggal ini tidak menjalankan laku yang bahasanya pusaka itu kan pasti ada suatu isian atau jin pendamping atau hodam, itu biasanya ada lelaki yang mesti dijalankan setiap kapan gitu. Nah, Maksudnya seperti kayak permintaan gitu? ya, jadi supaya nih jin tidak menyakiti ataupun membuat sesuatu yang hal-halnya negatif. Oke, Nah, lalu? pada saat itu si pemilik ageman ini tidak menjalankan laku itu, yang membuat makhluk ini tetap ada di sini dan mungkin bisa kita bilang dia sangat tidak suka adanya manusia yang punya aktivitas ada di sini. Jadi biasanya dulu dia dikasih sesuatu ataupun diminyakin ataupun diasepin. Nah, pada saat itu dia sangat membenci, dia tidak di open lah, maksudnya nggak diminyakin ataupun diasepin kembali. Gitu. Kalau boleh tahu permintaan dari sosok yang ini sendiri tuh, dia mintanya apa, Den? Dia minta, katanya dia ingin ngikut kamu. Adanya sosok laki-laki inilah yang ternyata membuat para sosok yang sebenarnya tidak ada di tempat ini akhirnya tinggal di sini karena merasa terundang oleh sosok laki-laki ini. Pada saat saya komunikasi sama dia, tiba-tiba sosok yang di situ, yang tadi kita bisa bilang sosok yang melilit di batang pohon, sosok yang di sebelah sana, sosok anak kecil yang ada di sini, bahkan sosok wanita yang ada di situ, tiba-tiba mengumpul semua mengelilingi kita. Di satu, dia ada di tengah-tengah ini. Enggak, bentar. Berarti sosok yang ada di rumah tetangga ini lagi berkumpul di sini Ya, semua? semuanya berkumpul dengan wujud yang beda-beda. Sosok anak kecil yang ada di sini, sosok wanita yang dengan meliliti batang pohon, sosok yang setengah hewan, setengah manusia, sosok wanita yang ada di sini juga sudah mengumpul yang ada di sini. Bahkan sosok kakek pun yang tadi sempat kita ajak komunikasi di dalam toilet itu sudah datang juga ke sini. Maksudnya? Jadi sosok ini adalah apa ini maksudnya? Nggak paham nih. Jadi sosok ini yang memikat atau yang membuat bangunan ini menjadikan magnet makhluk gaib untuk datang ke sini. Jadi makhluk gaib yang melintas ke sini menjadikan tempat ini menjadikan nyaman gitu, Bella. Jadi sosok-sosok yang ada di sekitaran sini yang dari tadi kita sebut bahas itu karena dia. Ya, jadi dia yang menyebabkan semua makhluk gaib yang ada di sini itu menetap di sini, Pak Bella. Seberapa kuat dia, Dan? Kok bisa? Kalau untuk levelnya itu sangat-sangat kuat.
Kenapa sih? Kenapa Dia ada tadi suara-suara sempat gitu? melintas di situ. Dan dia ikut ngumpul sama kita di sini. Tadi kan Dan sempat mention kalau Ya. misalnya di atas itu banyak pusaka karena ada salah satu orang yang sempat meninggal di sini, Betul. mereka koleksi dan sebagainya. Maksud aku kayak kenapa sosok ini masih ada di sini? Ya, karena pusaka itu masih ada di sini, Bella. Hah? Pusaka yang dia tempati itu masih ada ketanam di bangunan ini. Pusakanya ketanam? Ya. Nah, pusakanya itu ada di tanah situ, Bella. Hah? Ya, Tanah situ? ya. Tapi kita nggak akan mewujudkan. Iya. Akhirnya emang bukan hak kita untuk mewujudkan pusaka itu dan emang dia tidak mempersilahkan kita untuk mengambil pusaka itu. Jadi emang semua yang ada di sini, makhluk-makhluk yang ada di sini menunggu aba-aba si sosok yang ada di dalam pusaka, Bella. Aba-aba sosok yang ada di dalam pusaka. Berarti mereka semua tunduk sama sosok ini ya? Betul. Memang banyak warga yang merasa terganggu dengan berbagai macam sosok yang tinggal di sini. Hingga akhirnya banyak pula warga yang meminta kepada kami agar membantu membersihkan rumah ini. Supaya warga yang memang beraktivitas di area ini menjadi lebih tenang. Ya pengen sih dibersihin biar kagak anak-anak nggak pada takut gitu. Ya kan kalau misalnya ini bersih mah anak-anak bisa main-main di sini enak ya rame gitu. Ya mungkin nanti kita akan bantu untuk membersihkan hal kayak gitu. Makanya semua makhluk yang ada di sini itu sudah berkumpul di sini bahkan mengelilingi kita dan dia menunggu aba-aba sama si penunggu pusaka yang ada di sini. Tapi Dan yakin dia bisa dibersihkan? Insya Allah bisa. Tapi saya tidak menjamin bahwasannya adalah makhluk-makhluk yang lain itu tidak datang ke sini. Dengan adanya permintaan dari masyarakat yang memang tinggal di area rumah ini, akhirnya Dan Ananda pun mencoba untuk membersihkan sosok-sosok negatif. Agar sosok tersebut tidak mengganggu warga yang memang tinggal di area rumah ini.